Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran di sebuah website jurnal, dalam hal ini jurnal di lingkungan Politeknik Pos Indonesia yang berbasis OJS atau Open Journal System. Kebetulan Poltek Pos sudah menggunakan sistem OJS. Kita buka saja langsung alamatnya ijournal.poltekpos.ac.id. Oke, nah ini adalah jurnal-jurnal yang ada di Politeknik Pos Indonesia. Kita bisa daftar dari mana saja, dan ketika kita daftar misalnya dari kompetitif, kita tidak usah daftar lagi untuk mengsubmit sebuah artikel ke jurnal lain. Misalnya, saya sudah terdaftar di kompetitif. Ketika saya ingin mengirimkan artikel ke jurnal logistik dengan menggunakan sistem OJS ini, kita tidak perlu lagi daftar di jurnal logistik. Hanya perlu menggunakan akun di kompetitif saja. Salah satu jurnal kita coba menggunakan jurnal kompetitif daftarnya. Nah, ini adalah sebuah tampilan jurnal kompetitif. Untuk melakukan pendaftaran untuk submit ke sini itu ada menu register dan login. Jadi ketika kita ingin melakukan submit paper atau ingin paper atau artikel kita diterbitkan di kompetitif, berarti kita harus mengsubmit istilahnya ke jurnal kompetitif ini. Salah satu syaratnya adalah kita harus melakukan register atau registrasi atau pendaftaran. Klik saja. Kita bisa menggunakan dua pilihan untuk melakukan pendaftaran, bisa menggunakan ORCID ID atau menggunakan form. Gunakan form saja kalau belum mempunyai ORCID ID. Misalnya nama saya Supono, middle name-nya nggak punya, Supono Syafiq misalnya. Afiliasi itu nama perguruan tinggi ya, Politeknik Pos Indonesia. Kemudian negara kita pilih Indonesia. Alamat email supono@poltekpos. Sebaiknya gunakan yang memiliki domain institusi karena nanti hubungannya dengan citasi dan lain-lain, termasuk korespondensi. Kemudian username-nya Supono, password-nya. Oke. Nah, di sini ada checklist apakah Anda ingin kedepannya menjadi seorang reviewer gitu ya. Kalau ya checklist, kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti jurnal manager bisa meng-assign Anda sebagai reviewer gitu ya. Kemudian klik register. Kalau ada error seperti ini jangan panik, kita baca aja errornya. Pertama, username Anda already in use, berarti sudah ada username-nya di sistem OJS ini. Yang kedua, selected email, berarti emailnya juga sudah ada, artinya sudah digunakan oleh orang lain. Oke, berarti kalau seperti ini kita bisa login dengan menggunakan username atau email yang ini kalau tahu passwordnya. Oleh karena itu kita langsung login aja, misalnya menggunakan tadi ya Supono dan password kalau ingat. Kalau lupa bisa gunakan forgot password. Oke, kemudian kita login. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa melakukan submit paper atau kirim artikel untuk dilakukan untuk dipublikasi di jurnal tersebut. Dalam hal ini di jurnal kompetitif. Nah, bagaimana cara untuk submit ke jurnal lain? Tadi kan ada banyak jurnal ya di sini. Kalau kita lihat jurnal, misalnya ada apa ini? Ada Promak gitu ya. Nah,
Kalau ingin submit ke jurnal lain, caranya klik ini, pilih jurnal yang kita ingin submit ke jurnal tersebut. Misalnya ke ProMark. Nah, akan muncul seperti ini. Ini langsung ke ProMark. Kemudian di menu sebelah kanan kita pilih View Profile. Nah, di View Profile ini kita tidak melihat menu-menu yang banyak seperti tadi di kompetitif. Betul, karena memang tadi itu saya sendiri sebagai jurnal manager dan juga sebagai author. Agar kita bisa mengirim artikel ke ProMark, kita pilih row, kemudian checklist author, kemudian save. Nah, kemudian jangan lupa di refresh untuk melihat menu tambahan di sini. Refresh. Nah, sudah ada menu submission. Artinya kita bisa mengirimkan artikel ke ProMark ini. Misal kita ingin mengirimkan artikel ke sini ya. Pertama, klik New Submission. Klik New Submission. Nah, pertama di bagian section pilih artikel. Oke, karena tidak ada pilihan lain ya. Kemudian yang kedua, ini lebih kepada requirement atau kebutuhan apa saja. Ini harus dibaca ya. Misalnya submission has not been previously published. Artinya artikel yang kita submit belum pernah dipublikasi sebelumnya. Ya, betul. Ya, iya, misalnya. Silahkan aja baca langsung ya. Ini comment to editor. Jika memang ada tambahan-tambahan untuk pesan ke editor jurnal ini, silahkan ditulis di sini. Kalau tidak, boleh dikosongkan. Oke. Kemudian save and continue. Nah, yang berikutnya ini adalah tahapan mengupload file artikel. Pilih artikel teks. Kemudian klik menu atau tombol upload ini. Upload file, klik. Nah, ini filenya ini harus teks ya. Agar editor bisa membaca, kemudian memberikan komentar apakah artikel tersebut layak dipublikasi atau tidak. Oke, saya sudah upload di sini. Kemudian klik tombol continue. Kalau ingin diedit nama filenya, silahkan klik edit. Kalau enggak, kita lanjut aja continue. Jika ada tambahan file tambahan, silahkan. Kalau tidak ada, ya karena kita biasanya hanya satu file artikel. Nah, sudah ya. Kemudian ke tahap berikutnya, save and continue. Nah, di sini kita mengisikan data artikel yang dimaksud. Misalnya judul. Ini kalau ada prefixnya boleh. Kalau judul itu apa? Misalnya kalau lebih mudah, sebaiknya kita ambil dari sini. Di copy paste maksudnya ya. Misalnya ini. Nah, judul tadi diisi dengan judul yang ini. Sebaiknya capitalize each word. Nah, kayak gini. Tapi dipastikan juga dicek lagi ya. Kayak misalnya ini nih. Di PT, T-nya kan gede. API besar semua. Nah, seperti itu. Kemudian subjudul jika ada, kalau tidak ada ya nggak usah diisi. Artinya kalau ada tanda bintang merah seperti ini wajib diisi. Misalnya ini abstrak, wajib diisi. Copy paste aja dari sini. Ini abstrak bahasa Indonesia saja. Ini kata kunci tidak perlu ikut ke sini ya. Sudah ada nanti keyword tersendiri atau ini nih. Nah, ini sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah list kontributor. Artinya saya
menulis apakah sendiri atau berdua? Kita lihat di sini. Oh, dengan Alwita, ditambahkan saja di sini. Misalnya Alwita Dita, emailnya alwita@yahoo.com. Sesuai dengan sana aja ya, karena saya ini sebagai sampel aja. Cari Indonesia, ini abaikan aja, ini sebagai author. Kalau sebagai author ya, kemudian save. Nah, akan masuk ke sini ya. Oke, kemudian keywordnya itu tidak di copy paste ya, misalnya seperti ini nih. Tidak copy paste seperti ini, salah. Sebaiknya per keyword. Contoh, perancangan sistem informasi, berarti ini satu keyword. Ke sini, koma. Nah, akan munculnya itu seperti ini. Jadi ada tanda cakranya. Cek tarif dan tracking, koma. Nah, akan kelihatan seperti itu ya. BPMN, koma. Nah, oke, kalau sudah dipastikan lagi ya ke atas. Oh, udah nih, udah judulnya. Kemudian save and continue. Oke, kemudian ini untuk menyelesaikannya, finish. Oke. Nah, ini artinya sudah selesai, submission complete. Thank you for with Promark dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini di submission posisi kita ada di mana. Ini baru submission. Nanti kalau misalnya artikel kita di review, maka tulisannya ini akan berubah review. Kalau sudah dipublish akan berubah di review. Berarti ini kita tinggal nunggu editor dari Promark ini melakukan review. Oke, itu ya untuk submit. Nah, saya logout lagi. Sekarang bagaimana untuk melakukan pendaftaran? Oke, kita kembali ke jurnal Poltek Pos yang utama. Oke, ke sini ya, kompetitif, register. Kita coba register. Kalau tadi username-nya sudah ada, sekarang kita coba menggunakan username email yang belum ada. Walaupun nama depan, nama belakangnya sama gitu ya. Ini sebaiknya menggunakan email Poltek Pos ya. Klik register. Nah, kalau berhasil akan tampil seperti ini. Dan dia otomatis sudah masuk ke dashboardnya e-journal. Kalau ingin melakukan submit bisa melakukan dari sini ya. Klik Supona Selfie-nya, username-nya, kemudian klik dashboard atau langsung ke new submission untuk mengsubmit sebuah artikel. Misalnya ke dashboard. Ini sudah ada submission. Masih kosong, saya belum ada ya. Kalau ingin ke tempat lain misalnya ke improve, ingin submit di improve misalnya. Seperti tadi view profile. Ini belum ada submission-nya. Berarti kita masuk ke rule sebagai author, di save, kemudian refresh untuk menampilkan submission-nya. Klik submit, kita bisa melakukan submit di sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk bagaimana submit jurnal dan daftar sebagai author di jurnal berbasis OJS. Dimanapun, kalau sudah berbasis OJS ya kurang lebih seperti ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.